Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedia salat jilid yang pertama. Qadarullah, pada pertemuan yang lalu bahasan tentang waktu-waktu yang terlarang untuk salat tidak selesai. Padahal tinggal sedikit lagi qadarullah kehabisan waktu. Pada malam hari ini, kalau saya lanjutkan tanpa mengulang sedikit yang minggu lalu, khawatir yang tidak datang minggu lalu akan kebingungan. Karena minggu lalu saja saya evaluasi, saya bilang jamaah bisa paham. Ada sebagian dari jamaah yang nampaknya mengekspresikan belum terlalu paham. Maka pada malam hari ini saya akan coba untuk mengulang kembali. Dan untuk mempermudah pemahaman, saya akan tuliskan di papan tulis. Ya, nanti jamaah bisa melihat di papan tulis. Di halaman 523 Bahasa Indonesia, buku Bahasa Arab halaman 497. Masih tentang awqatun nahi an salati tatawwu'. Waktu-waktu yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat tatawwu atau sholat sunnah. Yang dimaksud di sini, sebagaimana sudah dicatat di minggu lalu, sholat sunnah yang dilarang di waktu-waktu ini adalah sholat sunnah mutlak. Tidak seluruh sholat sunnah dilarang. Ada beberapa dalil yang sudah disebutkan ya, tentang terlarangnya sholat di waktu-waktu yang 5 atau 3. Ini kita gambar jam. Kelihatan ke gambarnya? Ini jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Waktu-waktu yang terlarang sholat disebutkan dalam hadis bila dirinci jadi 5 waktu. Bila mau disebut secara global ada 3 waktu. Waktu yang pertama adalah mulai selesai sholat subuh sampai dengan matahari terbit. Kita selesai sholat subuh jam berapa? Ini anggap saja subuh di sini jam 5. Subuh jam 5. Ya. Sholat zuhur misalnya di sini 12:30. Sholat maghrib anggap saja di sini jam 6, jam 18. Berarti waktu pertama adalah selesai subuh sampai dengan terbit matahari. Coba lihat di aplikasi sholat. Saya pakai aplikasi apa ini namanya? Muslim Pro. Ditulis di sini matahari terbit 06.10. Berarti selesai subuh jam berapa tadi? Ya, sekitaran jam 5. Kira-kira jam, kalau sholat subuhnya jam 5 berarti selesai sholat subuh ya kira-kira jam 5.30. Terbit matahari di aplikasi itu 06.10. Berarti di waktu ini terlarang sholat. Sholat apa nanti dulu. Yang penting terlarang sholat dulu. Oke? Kita bahas waktu-waktunya dulu. Yang kedua, mulai dari terbit matahari tadi itu, matahari sampai dengan disebutkan di buku sampai matahari naik setinggi tombak.
sampai matahari naik setinggi apa? Tombak. Saya pernah simulasi kalau 10 menit itu nggak cukup, kira-kira 15 menit. Jadi 06.10 sampai dengan 15 menit setelahnya, sekitar 06.25. Ini juga tetap waktu terlarang sholat. Waktu yang ketiga adalah ketika matahari tepat di atas kepala, di mana bayangan benda berada di tepat di bawahnya. Ya kalau kira-kira zuhur tadi 12:30, ya kira-kira jam 12:10 lah. Kira-kira ya, kira-kira. Kurang lebih misalnya jam 12:10. Sampai dengan datangnya waktu zuhur. Misalnya datangnya waktu zuhur adalah 12:20. Ini waktu terlarang sholat. Waktu yang keempat adalah setelah asar. Sampai kapan di situ? Sampai dengan terbenam matahari. Di aplikasi waktu maghrib jam berapa? 18.21. Sholat asar 15.35. Anggap saja kita selesai dari sholat asar jam kurang lebih 15.50 misalnya. Terbenam matahari di aplikasi jam kurang lebih terbenam matahari sebelum waktu maghrib. Ya misalnya jam 18.10. Waktu yang kelima adalah ketika matahari terbenam. Terus apa di situ? Matahari sudah mulai terbenam sampai benar-benar terbenam. Alias datangnya waktu maghrib. Berarti kurang lebih jam 18.10 sampai dengan maghrib jam berapa? 18.21. 18.20 karena 21-nya dia bisa masuk sholat maghrib. Bisa dipahami teman-teman? Ini tapi semua perkiraan ya, kurang lebih. Karena nanti ngomong di Jakarta waktunya nggak sama lagi. Siapa tahu video ini ditonton oleh teman-teman di Jakarta, jangan berpatokan pada ini. Karena selesai sholat subuhnya di sana nggak sama dengan yang di sini. Bahkan yang di sini pun ada yang sholat subuhnya selesai jam 5.30, ada juga yang selesai 5.40, ada yang bahkan 5.50 baru selesai sholat subuh. Jadi jangan patokan ini hanya sekedar kira-kira, kurang lebih. Sampai sini paham ya? Harus paham, tidak boleh tidak paham. Paham kan? Oke. Selanjutnya, setelah kita membahas ini namanya awqatun nahi. Awqatun nahi. Yaitu waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Pertanyaannya, untuk sholat apa? Sholat apa? Awqatun nahi ini berlaku. Kalau kita baca secara global, ya, kata Nabi SAW, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai dengan matahari naik. Dan tidak ada salat setelah selesai salat asar sampai matahari terbenam. Yang ini berarti salat apa? Menurut hadis ini semua salat. Oke? Tapi ternyata kita dapati ada kisah-kisah dari sebagian sahabat ketika mereka mendapati Nabi SAW melakukan sholat justru di awqatun nahi, di waktu-waktu yang terlarang. Mari kita kembali kepada dalil-dalil yang kemarin sudah disebutkan di buku bahasa Indonesia halaman 527.
Yang saya suruh tandai minggu lalu nomor 1. Apa yang dilakukan Nabi di nomor 1? Nabi mengqadha sholat sunnah zuhur setelah asar. Pernah terjadi Nabi sholat di awqatin nahi. Padahal Nabi tadi bilang tidak ada sholat. Kenapa? Kok pernah terjadi di zaman Nabi bahwa Nabi sholat justru di awqatin nahi? Atau pernah terjadi juga Nabi suruh orang untuk sholat di awqatin nahi? Gitu. Berarti di sini ada pengecualian. Berarti larangan sholat di awqatin nahi ini adalah larangan umum. Ketika pernah terjadi bahwa Nabi sholat justru di awqatin nahi, atau pernah terjadi Nabi suruh orang di awqatin nahi, menunjukkan bahwa ada pengecualian. Kisah-kisahnya kita sebutkan satu-satu. Menyebutkan dalilnya sekaligus berarti pengecualiannya. 1. Nabi qadha sholat sunnah zuhur di waktu setelah asar. Padahal tadi Nabi bilang di antara awqatin nahi nomor 4. Apa itu? Setelah asar. Jamaah paham enggak? Ini pengulangannya. Paham ya? Nabi bilang awqatin nahi adalah setelah asar. Kok Nabi pernah qadha sholat sunnah zuhur dikerjakan setelah asar? Berarti ini adalah pengecualian. Berarti ini boleh qadha sholat sunnah zuhur di waktu asar. Terlepas dari ini sebenarnya hanya untuk Nabi atau boleh kita juga. Itu nanti pembahasannya belakangan. Riwayat yang kedua, hadis Jubair bin Mut'im, di mana beliau pernah berkata, kata beliau, jangan kalian larang orang untuk tawaf dan sholat di Ka'bah. Mau dia malam maupun dia siang. Nabi bolehkan tawaf dan sholat. Dan biasanya kalau selesai tawaf, orang disunahkan untuk sholat. Sholat apa itu? Sholat sudah tawaf. Nabi bolehkan tawaf dan sholatnya kapanpun, malam ataupun siang. Dan Nabi sebutkan ini tidak dikaitkan oleh larangan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau ada orang selesai sholat subuh dia tawaf, setelah selesai tawaf itu dia sholat, maka boleh. Ini juga bagian dari pengecualian. 3. Riwayat siapa? Yazid ibn al-Aswad. Yazid bilang, saya pernah sholat subuh sama Nabi. Di riwayat yang ketiga, Nabi SAW sholat subuh di Masjid Khaif, yaitu di Mina. Dan Yazid ibn Aswad bercerita bahwa setelah selesai sholat subuh, Nabi SAW melihat keluar, di sana ada 2 orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Kemudian Nabi bilang, alayya bihim, sini, panggil dua-duanya kemari. Keduanya datang dalam keadaan ketakutan. Terus Nabi tanya, kenapa kok kalian di luar duduk-duduk, kok tidak ikut masuk ikut sholat jamaah? Mereka bilang, kami sudah sholat di tempat kami. Lalu Nabi bilang, lain kali kalau kalian meskipun sudah sholat di tempat kalian, kemudian kalian datang ke masjid, kalian dapati ada orang sholat di dalamnya, maka ikut sholat bersama mereka, dan sholat kalian itu dihitung sunnah. Berarti ada riwayat Nabi
suruh orang sholat lagi yang diulang sebagai sholat sunnah. Kejadiannya ini di waktu apa? Subuh. Padahal Nabi SAW bilang di antara waktu terlarang adalah selesai subuh. Tapi kejadian itu adalah selesai subuh. Dan Nabi bilang lain kali sholat lagi. Berarti setelah selesai sholat subuh ada sholat lagi. Sholat apa itu? Sholat yang dia ulang sebagai sholat sunnah. Karena mendapati jamaah masih ada sholat di masjid. Riwayat yang keempat di halaman 529. Ya. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, Bagaimana pendapat Anda? Apa yang Anda perintahkan kepada saya? bila saya dapat yang demikian, yaitu seorang pemimpin yang dia suka mengakhirkan waktu sholat dan menangguhkan sholat dari waktunya. Maka Nabi mengatakan, Sholatlah pada waktunya, tapi jika nanti kamu dapati mereka sholat, maka sholatlah kamu lagi sama mereka, dan sholatmu yang kedua dihitung sunnah." Ini riwayat yang keempat masih sama seperti yang riwayat nomor 3. Sama. Yaitu sama-sama soal orang disuruh Nabi untuk sholat lagi, di mana status sholatnya yang kedua dihitung sunnah. Riwayat yang kelima adalah riwayat Mihjan, di mana Mihjan ini pernah bersama Nabi SAW di satu majelis. Ketika datang azan, Rasulullah pergi ke masjid. Ketika Nabi selesai dari masjid dan Nabi kembali ke majelisnya, ternyata didapati Mihjan ada di majelis. Maka Nabi tanya, "Bukankah kamu muslim? Kenapa kok kamu di sini tidak ikut sholat?" Mihjan alasannya sama seperti yang nomor 3. Apa kata Mihjan? "Saya tadi sudah sholat." Maka Nabi SAW mengatakan, jika kamu ada di masjid atau kamu sudah sholat, kemudian kamu dapati ada orang berjamaah, maka sholatlah lagi bersama mereka, statusmu dihitung sunnah. Berarti riwayat kelima ini sama seperti nomor 3. Sama dengan nomor 3, yaitu tentang orang disuruh Nabi untuk ulang sholatnya. Minggu lalu kita baru sampai di situ. Maka sekarang kita lanjutkan di hadis yang ke-6, hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah hadisnya ada di halaman 530, sedangkan di buku bahasa Arab halaman 502. Silakan. Penulis berkata, adapun hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang di dalamnya dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat, lalu beliau masuk ke rumahku dan mengerjakan salat 2 rakaat. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengerjakan salat yang belum pernah engkau kerjakan selama ini." Beliau menjawab, "Disodorkan kepadaku suatu harta yang sempat membuatku lupa, yaitu mengerjakan 2 rakaat yang biasa aku kerjakan setelah salat duhur, sehingga keduanya aku kerjakan sekarang." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus mengqadha keduanya jika kami tidak sempat mengerjakannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ya, situ dulu. Riwayat yang ke-6. Riwayat yang ke-6 ini sama seperti riwayat nomor 1 kasusnya. Yaitu Nabi qadha salat sunnah zuhur di waktu asar. Padahal setelah asar tadi masuk dalam awqatun nahi yang ke-4. Ummu Salamah bercerita, suatu hari Nabi datang ke rumah saya. Kan Ummu Salamah itu adalah istrinya Nabi. Kemudian Nabi setelah selesai sholat asar, sholat lagi. Maka Ummu Salamah tanya, "Ya Rasulullah, engkau mengerjakan sholat yang saya belum pernah lihat sebelumnya, dan engkau kayaknya belum pernah mengerjakan sebelumnya." Maka Nabi menceritakan bahwa tadi di waktu zuhur ada orang datang bawa harta, atau ada intinya ada suatu pekerjaan yang membuat Nabi terlupakan dari sholat yang biasa beliau kerjakan di waktu zuhur, yaitu
ba'diya zuhur. Maka Nabi qada salat sunnah zuhurnya itu di waktu setelah asar. Meskipun setelah asar ini masuk dalam awqatun nahi. Ini menunjukkan bahwa ada pengecualian. Sekarang tinggal masalah sebenarnya sholat sunnah zuhur setelah asar itu khusus Nabi atau kita boleh juga. Nah tadi ada pertanyaannya Ummu Salamah. Ya Rasulullah, anaqdihima idza fatata. Ya Rasulullah, apakah kami juga mengqadha sholat sunnah zuhur ini jika kami luput? Maka Nabi ternyata mengatakan tidak. Sehingga kesimpulannya apa? Yang demikian itu merupakan salah satu pengkhususan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sehingga kata penulis, fahadha min khosaisin Nabi SAW. Karena Nabi sudah ditanya, apakah kami juga mengqadha bila kami terluput? Maka Nabi bilang tidak. Ini menunjukkan bahwa mengqadha salat sunnah zuhur dikerjakan setelah asar itu khusus buat Nabi. Terus? As-Sanani rahimahullah mengatakan, hadis di atas merupakan dalil yang menguatkan atas apa yang telah disampaikan sebelumnya, yakni bahwa qadha pada waktu tersebut merupakan salah satu pengkhususan bagi Rasulullah SAW. Ini pendapat Imam As-San'ani juga. Imam As-San'ani termasuk yang berpendapat bahwa ketika Nabi berkata tidak, itu menunjukkan bahwa mengqadha salat sunnah zuhur di waktu setelah asar itu khusus Nabi. Terus? Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berbicara tentang hadis ini. Sanad hadis ini jayyid dan menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi Rasulullah SAW. Ya. Syekh bin Baz termasuk di antara ulama yang juga berpendapat bahwa mengqadha salat sunnah zuhur setelah asar itu hanya buat Nabi saja. Berarti kita tidak dituntunkan. Terus? Ada ulama yang mengatakan harus diqadha. Tetapi yang benar adalah bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Rasulullah SAW. Sebagian ulama ada yang berpendapat tetap boleh mengqadha. Meskipun yang sahih menurut Syekh bin Baz adalah tidak diqadha. Teman-teman yang tahu saya kasih hadiah. Voucher, mungkin ini isinya baju, mungkin. Atau gamis, atau apa enggak tahu. Minggu lalu saya sempat berkata, tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat boleh mengqadha dan itu bukan khusus buat Nabi. Apa alasannya? Terus cuma sepenggal. Coba diulang bahasanya. Karena ada kaidah yang mengatakan apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi secara rutin, maka itu bukan pengkhususan untuk Nabi. Ya. Ahsan. Betul. Alasannya adalah kenapa sebagian ulama mengatakan itu bukan khusus buat Nabi? Alasannya adalah sebenarnya saya tadi mau nyalahin. Ya. Alasannya adalah karena kejadian qadhanya Nabi setelah asar ini insidental. Dan bila dilakukan Nabi secara rutin, maka itu adalah khusus buat Nabi. Tapi karena kejadiannya cuma insidental, kejadiannya, maka kata Ummu Salamah, saya belum pernah lihat kejadian seperti ini sebelumnya. Justru ini menunjukkan tidak khusus buat Nabi. Saya ulang ya, bahwa sebagian ulama ada berpendapat mengqadha salat sunnah zuhur setelah waktu asar. Ini apakah khusus buat Nabi saja atau kita boleh juga? Jawabannya adalah karena kejadian Nabi mengqadha itu adalah insidental, itu menunjukkan bahwa itu bukan khusus buat Nabi. Bila Nabi lakukan secara rutinitas, barulah itu menjadi kekhususan buat Nabi. Lanjut.
Diperbolehkan mengqadha salat fardu pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan salat. Ya. Berikutnya yang juga pengecualian yang ketujuh, ini adalah tentang qadha salat fardu yang terlupa atau tertidur. Qadha salat fardu yang terlupa atau kita tertidur darinya. Misal teman-teman lihat, tadi kan waktu yang terlarang yang kelima jam 18:10 sampai 18:20, betul? Ya kalau ada orang terbangunnya 18:15 bagaimana? Jawabannya dia tetap mengerjakan meskipun di waktu terlarang. Jangan sudah bangun 18:15, nanti aja sudah 18:25. Sudah masuk juga waktu terlarang. Jangan lakukan. Dikarenakan ini pengecualian nih. Nomor 7. Coba dibaca riwayatnya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. barang siapa lupa mengerjakan satu salat, maka hendaklah dia mengerjakannya jika dia mengingatnya. Tidak ada kafarat baginya kecuali hal itu saja. Ya. Apa yang menunjukkan bahwa qadha salat fardu yang terlupa atau kita tertidur itu adalah pengecualian? Jawabannya kata Nabi, barang siapa yang terlupa dari suatu salat, maka kapanpun dia ingat, maka segera dia kerjakan. Bagaimana kalau seandainya ada orang nih, misalnya nih ya, setelah selesai sholat subuh, seperti minggu lalu saya ceritakan, selesai sholat subuh, pernah saya sedang zikir, astagfirullah, astagfirullah, terus istighfar betulan, astagfirullah. Tadi malam saya lupa sholat isya, dan saya baru teringatnya selesai sholat subuh. Apakah saya tunda saja, misalnya nanti jam 6.30 baru saya sholat? Tidak boleh. Karena meskipun ini masuk di waktu terlarang, yaitu selesai sholat subuh sampai terbit matahari, bahkan setelah terbit matahari sampai dengan matahari naik setinggi tombak, karena ini adalah soal sholat fardu yang terlupa, maka saya harus kerjakan meskipun baru selesai sholat subuh. Tidak boleh ditunda-tunda lagi, karena itu saja sudah terlupa. Bagaimana kalau ada orang berhutang, ada uangnya, terus dia bilang, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena sudah hutang. Ya, lanjut. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. barang siapa lupa mengerjakan salat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya, maka kafaratnya adalah mengerjakannya jika dia mengingatnya. Ya. Kalau di riwayat yang pertama tadi, itu adalah tentang orang yang lupa saja. Adapun di riwayat yang berikutnya, riwayat Muslim, ini lebih jelas lagi. Bukan cuma soal lupa, tapi juga bila tertidur. Kata Nabi SAW, siapa yang lupa atau tertidur dari suatu salat, kafaratnya adalah mengerjakannya kapanpun dia bangun atau kapanpun dia ingat. Maka seandainya ada orang baru terbangun jam 6:10, ya, kemudian dia teringat, oh ya saya belum sholat subuh, maka dia harus segera sholat subuh meskipun di rentang waktu ini waktu terlarang. Karena ini adalah pengecualian yang nomor 7. Tidak boleh berdalil, oh ini kan awqatun nahi, tidak boleh dipakai ini. Ini hanya berlaku untuk, jadi sholat apa ini? Awqatun nahi hanya berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Lanjut. Dari hadis-hadis terdahulu terlihat jelas dibolehkannya mengerjakan salat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan salat. Ya. Dari hadis-hadis yang sudah kita catat tadi ada 7, maka sudah jelas bahwa waktu terlarang itu sebenarnya berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Sedangkan sholat-sholat yang lain yang kita sebutkan tadi kurang lebih ada 7 dalilnya, menunjukkan bahwa ada pengecualian. Nah, ini kalau dikelompokkan dari dalil-dalil yang ada, bila dikelompokkan jadi sholat apa saja yang boleh, kita catat satu-satu. Sholat apa saja ya jadi yang boleh? Coba sebut Pak Bambang. Yang boleh? 1.
Dari hadis-hadis terdahulu terlihat jelas dibolehkannya mengerjakan sholat yang dikerjakan karena satu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Di antaranya, Di antaranya mengqadha sholat yang tidak dikerjakan, stop. Qadha sholat yang luput atau lupa atau tertidur. Yang kedua, mengulang sholat bersama jamaah. ya, sholat yang diulang. Sholat yang diulang. Dengan nilai apa? Sunnah. Sebagaimana yang tadi ini. Yang ini, nomor 3, 4, 5. Ya, di Masjid Khaif Nabi bilang, kenapa kok kalian enggak sholat? Oh, kami sudah sholat tadi Rasulullah. Harusnya besok-besok ya. Kalau kalian sudah sholat tempat kalian, kemudian kalian dapati di masjid ada orang sholat, sholat lagi. Statusnya sunnah. Nomor 2. Terus? Sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga adalah tahiyatul masjid. Ini sebagai sholat yang punya sebab. Ya, karena ya semuanya ini semua punya sebab. Yang keempat, Sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur. Misalnya saja ada orang selesai sholat subuh, sedang zikir, tiba-tiba temannya nelpon, Aki, kamu sudah lihat di grup WA kantor? Enggak, ada apa? Kamu dibilang bos dapat hadiah umroh gratis. Masa? Coba kamu lihat dulu, cepet. Dia lihat grup, benar ternyata dia dapat hadiah umroh gratis. Dia sujud apa? Syukur. Boleh enggak dilakukan padahal dia baru selesai sholat subuh? Boleh, meskipun awqat sunnahi, ini bagian dari yang dikecualikan. Kelima, Sholat gerhana. sholat gerhana. Ini juga termasuk sholat sunnah yang punya sebab. Apa sebabnya sholat sunnah gerhana? Gerhana. Apa namanya gerhana ini? Sholat apa? Khusuf dan khusuf. Nanti insya Allah ada di jilid 2 yang di BDI. 6. Sholat tawaf di Baitullah. Sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Ini juga boleh meskipun di awqatun nahi. Ketujuh, Sholat jenazah setelah asar dan setelah subuh. sholat jenazah. Misalnya ada orang meninggalnya jam 4 subuh. Ya, kemudian sempat dimandikan, lalu kemudian serta selesai subuh sudah siap untuk disolatkan. Dan rencananya habis selesai sholat subuh langsung disolatkan, langsung dimakamkan. Bolehkah sholat jenazahnya selesai sholat subuh? Boleh. Tapi kan itu awqatun nahi. Jawabannya, awqatun nahi berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Adapun jenazah termasuk pengecualian. Ada lagi? Dan sholat pada pertengahan siang di masjid pada hari Jumat bagi para makmum. Sehingga imam menaiki mimbar. Ya, ini yang ke-8 yaitu sholat menunggu khotib naik mimbar. Ada lagi? Masih ada lagi? Karena tidak ada larangan mengerjakan sholat sebelum Jumat menurut pendapat yang benar. Terus. Ke-9. Selain itu juga sholat sunnah wudhu. Ke-9 di sini. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu. Terus. Sholat istikharah yang jika ditunda kesempatan akan hilang. 10. Istikharah. Sudah lewat pembahasannya. Terus. Sholat taubah. 11. Sholat sunnah taubat. Terus. Dan qadha sholat sunnah subuh setelah sholat subuh. Ke-12. Qadha
Qadha qabliyah subuh. Qadha qabliyah subuh setelah subuh. Nah, cuman ini enggak masuk nih, harusnya muncul nih yang ke-8. Ya, waktu itu Nabi SAW selesai dari sholat subuh, Nabi lihat ada orang sholat lagi. Maka Nabi tanya, "Hei fulan, apakah sholat subuh 4 rakaat?" Apa kata si fulan itu? "Ya Rasulullah, ini saya bukan mau sholat subuh 4 rakaat. Tadi saya terlambat datang dan saya belum sempat qobliyah subuh. Nah ini saya sekarang 2 rakaat qobliyah subuh saya lakukan untuk mengqadha yang tadi yang tidak sempat dikerjakan." Berarti qadha qobliyah subuh kapan? Setelah subuh. Padahal setelah subuh termasuk auqatun nahi. Kalau ada yang bilang, tapi kenapa kok kamu qadha qobliyah subuh setelah subuh? Bukankah setelah subuh itu tidak boleh sholat lagi karena sudah masuk auqatun nahi? Kita bilang auqatun nahi hanya berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Adapun qadha qobliyah subuh apa ini? Pengecualian. Lanjut. Tetapi tidak diperbolehkan mengerjakan sholat jenazah dan mengubur orang meninggal pada waktu-waktu larangan yang sangat sempit, yakni pada saat matahari terbenam, pada saat terbit, dan pada saat matahari di tengah-tengah langit. Tetapi untuk menguburkan orang atau untuk sholat jenazahnya, kalau yang betul-betul sangat sempit, seperti yang nomor 3, kemudian yang sudah masuk waktu maghrib karena sebentar lagi orang mau sholat maghrib juga, atau ketika sedang terbit matahari, maka ini jangan dulu. Jangan dulu. Tapi itu pembahasannya di jilid 3. Di jilid 3 yang khusus tentang jenazah. Habis? Oke, lanjut. Ada sedikit lagi di situ. Hal itu didasarkan pada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kita untuk mengerjakan salat pada ketiga waktu tersebut atau menguburkan orang meninggal di antara kita, yaitu ketika matahari terbit sampai naik, saat seseorang berdiri tegak tanpa ada bayangan sampai matahari condong, dan saat matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. Ya. Untuk menguburkan orang, karena ini juga waktunya sangat sempit, maka hindari menguburkan setelah saat terbit matahari, saat matahari tepat di atas kepala, dan saat matahari terbenam. Adapun misalnya mau menguburkan nanti jam 8 pagi, kalau malam tunggu selesai isya misalnya, atau selesai maghrib baru penguburan. Tapi biasanya khawatir kelamaan, nanti nabrak waktu isya. Orang sudah azan, kita di sini masih proses menguburkan. Ya, jadi waktunya sudah sangat sempit. Ya, kadung sekalian nanti selesai isya. Lanjut. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menyaksikan seseorang mengerjakan sholat sendirian. Lalu beliau bersabda, ya, ini hadis yang lain, yang ke-9. Boleh dicatat di situ. Yang ke-9 dikasih angka, tapi ini statusnya sama seperti nomor 3. Yaitu Nabi suruh orang sholat lagi dan itu dihitung sunnah. Kisahnya adalah ada orang laki-laki sholat, Nabi lihat dia kok sendirian. Maka Nabi SAW mengatakan, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha falyusalli ma'ahu atau falyusalli ma'ah. Artinya, adakah orang yang mau bersedekah kepada orang ini? Jika mau, hendaklah dia mengerjakan sholat bersamanya. Perhatikan jemaah. Jadi ada orang setelah selesai sholat siang, entah ini zuhur, entah ini asar, Nabi dengan para sahabat sudah selesai sholat. Ada yang masuk sholat sendirian karena dia terlambat. Maka Nabi tanya, siapa dari kalian yang mau sedekah? Temani dia sholat. Padahal sudah sholat. Ini sama seperti kasus nomor 3. Nabi suruh siapa yang sudah sholat ini, silakan kalau ada yang mau sedekah, temani dia sholat. Dan itu menunjukkan bahwa sholatnya yang kedua hitungnya sunnah. Berarti sama seperti yang nomor 3.
Terakhir, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini termasuk yang membahas tentang pengulangan salat karena suatu sebab. Lebih lanjut dia mengatakan, di dalam hadis tersebut tampak bahwa orang yang bersedekah itu telah mengulangi salatnya agar orang yang salat sendirian itu mendapatkan keutamaan salat jamaah. ya. Nabi, kenapa suruh ada yang ngulang lagi sholat? Ayo, siapa yang mau ulang sholat? Siapa yang mau sedekah? Mana dia sholat? Berarti kan sholat kedua. Karena tujuannya adalah supaya yang terlambat itu bisa tetap dapat pahala sholat jamaah 27 kali lipat. Terus? Kemudian pengulangan yang diperintahkan itu menurut Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Imam Malik disyariatkan pada waktu yang dilarang mengerjakan salat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, pengulangan tersebut tidak disyariatkan pada waktu yang dilarang mengerjakan salat. Wallahu azza wa jalla a'lam. Ya. Waktu-waktu yang terlarang, awqatun nahi ada 5. Gak usah lagi disebut apa. Kira-kiranya segini rentangnya. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya kira-kira ada 12 sholat. Dah, paham? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah, di buku yang kita bahas sekarang ini, di jilid 1, insya Allah tersisa 1 bab saja, yaitu pembahasan ke-24 tentang sholat jamaah. Selesai dari bahasan ke-24, maka tamatlah kitab yang kita baca. Jilid 3 juga sudah selesai, jadi tamat jilid 1 dan 3. Yang masih berjalan adalah jilid kedua karena masih tengah-tengah di BDI. Nah, sini ada pertanyaan. Apabila kita ingin merutinkan rawatib, kebetulan pada waktu sebelum zuhur tidak sempat sholat sunnah zuhur, bisakah kita mengqadanya selesai zuhur? Maka jawabannya, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau seandainya kita mengikuti pendapat yang bolehkannya, berarti boleh. Kurang lebih sama seperti sholat qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur dikerjakan setelah asar. Kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu bukan khusus buat Nabi, berarti kita boleh melakukannya. Dan sekali lagi di sini ada ikhtilaf ulama. Kalau kita mau mengerjakannya, ya semoga tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau mencukupkan hanya dengan ba'diyah zuhur saja, sehingga qobliyah zuhurnya terpaksa tidak dikerjakan, bila tidak dikerjakan karena suatu uzur, insya Allah tetap dicatat. Masih ingat hadis Nabi SAW tentang hal ini? Tentang setiap amalan ibadah yang sudah menjadi rutinitas, bila karena suatu hari atau suatu ketika tidak bisa kita kerjakan karena uzur, insya Allah pahalanya tetap dicatat. Yang Nabi sebutkan di hadis itu memang cuma safar dan sakit.
Tapi para ulama kita mengkiaskannya dalam hal-hal yang lain, apapun hal-hal yang terluput dari kita dikarenakan sesuatu yang uzur, maka insya Allah pahalanya tetap dicatat. Ada pertanyaan? Dari nomor 3 ini untuk mengulang sholat, itu apakah dari segi waktunya yang terlarang, atau segi bahwa dia sudah mengerjakan sholat sebelumnya? Karena gini, kalau mengulang sholat berarti dia sudah sholat sebelumnya, terus dia pindah ke satu tempat di mana di sana masih ada jamaah, yang mana waktunya kan belum selesai. Jadi dia mau sholat sunat, waktu terlarang. Jujur saya tidak paham pertanyaannya. Ini kan Nabi suruh orang mengulang sholat. Di sini Nabi suruh orang untuk sholat lagi, padahal dia sudah sholat. Apapun, mau sholat subuh kah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Terus mengikut pada jamaah. Berarti jamaah yang sedang mengerjakan sholat itu berarti kan masih di waktunya, Ustaz. Di waktu di tempat tersebut. Ya, nggak ada masalah buat jamaah yang sedang mengerjakannya. Ya. Sementara dia ini sudah mengerjakannya, tapi dia pindah ke tempat yang di sana masih waktunya. Pertanyaannya? Apakah itu larangannya karena waktu atau karena dia sudah mengerjakan, makanya dibolehkan? Tidak ada hubungannya sama waktu. Intinya adalah siapapun yang sudah sholat, mau dia di masjid yang sama, mau dia pindah masjid yang lain, kalau memang dia sudah sholat lalu dia ulang karena suatu sebab, maka dia dapat pahala sunnahnya. Dan tidak usah diurusin soal apakah masuk awqat sunnahnya atau tidak. Buktinya, 2 orang yang dibilang Nabi, kok kalian gak sholat lagi? Itu orang itu sholat di mana? Di tempat yang lain, bukan di masjid yang Nabi tegur mereka. Sedangkan yang Nabi bilang, siapa yang mau sedekah? Itu yang sedekah yang suruh ngurung sholat di masjid yang sama atau pindah masjid? Di masjid yang sama. Jadi tidak ada bedanya. Mengulang sholat ini, baik mengulang sholatnya sekarang di tempat yang sama ataukah nanti di tempat yang lain, sama saja. Dua-duanya boleh meskipun di awqat sunnahi. Saya tidak tahu apakah bisa menjawab pertanyaan Pak Bambang atau tidak. Yang jelas seperti itu. Ya. Di minggu lalu saya ada kasih contoh analogi. Ada orang sholat subuh di sini. Waktu lagi zikir, selesai dari zikir, dia lihat HP. Ternyata masjid lain ada kajian subuh. Yang dia, oh ini saya harus ikut nih. Misalnya saja syekh atau ustadz senior, ustadz kibar. Saya mau pindah ke masjid yang lain. Di masjid yang lain ternyata orang baru mau sholat subuh. Dikarenakan misalnya menunggu jamaah ngumpul karena jamaahnya begitu banyak membeludak sholat subuh. Jadi sholat subuhnya diakhirkan 5.30 misalnya. Sedangkan dia di masjidnya 5.10 sudah sholat. Bolehkah dia sholat lagi? Boleh, bahkan sunnah. Jangan bilang, saya sudah sholat. Sholat lagi, statusnya sunnah. Meskipun beda masjid. Nah, di kasus yang lain adalah misalnya kita sudah selesai sholat zuhur. Teman kita ada yang tadi karena meeting terlambat dia masuk. Dia masuk di masjid, orang sudah selesai sholat. Daripada dia sholat sendiri dapat pahalanya cuma 1, kita berdiri, sini ku temani. Loh kamu kan sudah sholat. Iya, sholatku yang kedua ini dihitung sunnah. Aku ulang zuhur yang kedua statusnya sunnah. Supaya kamu dapat pahala berjamaah. Bisa dipahami ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.